untuk mengungkap kebenaran kematian tragis kakak perempuan. Wanita itu mengeluarkan jenazah kakak perempuannya dari peti mati, lalu memakai pakaian kakak perempuannya, berbaring di dalam peti mati. Sementara keluarga ipar yang datang untuk pemakaman sama sekali tidak menyadari. Huaying, Huaying, akhirnya kau mati. Segala milik keluarga Hua, aku akan terima. Huaying, kau seorang presiden wanita, lalu apa? Kau kaya raya, lalu apa? Sekarang kau sudah mati. Segala yang kau punya, suamimu, perusahaanmu, semua yang ditinggalkan orang tuamu untukmu, semuanya milikku. Mendengar ini, wanita itu semakin yakin, kematian kakak perempuan pasti terkait dengan mereka. Ternyata beberapa hari yang lalu, pria itu untuk menguasai warisan miliaran dari istrinya, diam-diam mengunci pintu mobil, menjebak istrinya di dalam mobil, kemudian bersama wanita licik mendorong mobil ke dalam air, dengan sengaja menciptakan ilusi bahwa istrinya bunuh diri tenggelam. Keesokan harinya mereka kembali di hadapan wartawan media, menangis di depan mayat istrinya, berpura-pura menjadi suami dan sahabat yang baik. Namun tanpa disangka adegan yang menyentuh hati ini, tepat dilihat oleh adik kembar istrinya. Namun adiknya tidak percaya. Kakak yang selalu ceria memilih untuk bunuh diri, untuk mencari tahu kebenaran di baliknya. Dia pertama-tama menyuruh orang membawa jenazah kakaknya secara diam-diam. Lalu dia sendiri berbaring di dalam peti mati, berencana menyamar sebagai kakaknya untuk mengungkap pelaku di balik layar. Tidak mengecewakan, tidak lama kemudian dia mendengar rahasia besar. Suami kakak yang buruk, ternyata sudah lama berselingkuh dengan wanita licik. Kamu seorang presiden wanita, lalu apa? Kamu kaya raya, lalu apa? Sekarang kamu sudah kalah. Semua milikmu, suamimu, perusahaanmu, semua yang ditinggalkan orang tuamu padamu sekarang menjadi milikku. Saat mereka merasa segalanya berada dalam genggaman mereka, dan mereka merasa puas, wanita itu tiba-tiba menendang pintu peti mati, dan kemudian mencari bukti pembunuhan mereka. Semua orang di tempat itu terkejut dan terpaku. Siapa kamu? Mengapa kamu menyamar sebagai Huaying? Suamiku, apa yang kamu katakan? Bukankah aku adalah istrimu, Huaying? Istriku, Huaying, sudah meninggal. Wanita itu tidak terpancing oleh kebencian. Sekarang dia harus memilih untuk bersabar, kemudian mencari bukti pembunuhan mereka saat kesempatan muncul. Melihat wanita licik itu penuh dengan keraguan, masih meragukan apakah dia manusia atau hantu. Wanita segera berbalik dan mendekat, memberitahunya bahwa manusia hidup memiliki detak jantung. Jika tidak percaya, kamu bisa meraba dengan tanganmu. Ternyata wanita licik itu merasa bersalah. Sudah lama ketakutan hingga hatinya hancur. Namun wanita itu tidak berniat membiarkannya pergi. Meraih tangan kecil wanita licik itu, langsung menempel di dadanya sendiri. Merasakan dadanya yang hangat, wanita licik itu baru menyadari bahwa wanita itu benar-benar manusia. Kamu benar-benar tidak dingin, masih baik-baik saja, asal hidup sudah cukup, membuatku ketakutan. Namun pria busuk itu tetap yakin bahwa wanita itu palsu, karena dia jelas ingat, tangan istrinya memiliki tahi lalat hitam. Namun wanita di depannya tidak memiliki. Namun wanita itu sama sekali tidak panik, bahkan mempertanyakan apakah suaminya gila, mengatakan omong kosong, hanya karena tahi lalatnya tidak ada di tangan kanan, tapi di sebelah kiri. Seketika suasana menjadi gaduh, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wanita itu benar-benar memiliki tahi lalat di tangan kirinya. Tidak ada lagi keraguan di antara penonton. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Pria busuk itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Untuk meredakan kecanggungan, dia hanya bisa mengakui bahwa dia salah ingat, kemudian berpura-pura menjadi suami yang baik dan sempurna, membohongi istri agar pulang lebih cepat dan istirahat, agar tidak membuat kehebohan. Wanita juga memberi cukup wajah kepada pria nakal, dengan tegas meninggalkan tempat itu. Benar, besok aku akan menjadi tuan rumah keluarga Hua, dan sebagai ketua dewan direksi grup Hua, mengadakan konferensi pers, menjelaskan kepada publik bahwa aku tidak dipecat, untuk menstabilkan keadaan di militer. Mengumumkan beberapa investigasi personal besar. Aku harap kalian semua sudah siap. Kak Hao, dia pasti palsu. Mari kita cari cara untuk membongkar kebohongan dia. Ya, grup Hua nyaris dalam genggaman. Tenang, aku punya cara untuk membuatnya terbongkar. Untuk mengungkap identitas sebenarnya wanita itu. Malam itu, pria nakal diam-diam masuk ke kamar wanita, mengambil beberapa helai rambut secara diam-diam, berencana untuk melakukan tes DNA. Tiba-tiba pagi hari berikutnya, wanita datang ke kantor dengan pakaian resmi, mengadakan konferensi pers. Namun, sebelum dia selesai berbicara, pria jahat diam-diam memberi isyarat mata.
Paman di bawah segera mengerti. Langsung merebut mikrofon dari tangan jurnalis di samping. Dia sama sekali bukan Hua Ying. Dia palsu. Palsu. Kamu bilang aku palsu. Apakah ada bukti? Karyawan perusahaanku dan staf kamar mayat semua bisa bersaksi untukku. Aku punya bukti. Aku bisa membuktikan. Ini adalah brankas milik Huasi. Di dalamnya terdapat harta paling berharga dan juga hal yang paling rahasia milik keluarga Hua dan inti dari seluruh grup Huasi. Hanya Presiden Hua tua dengan istriku yang bisa membukanya. Jika kamu tidak bisa membukanya, maka kamu bukan Hua Ying. Memang begitu. Brankas ini sangat berbahaya. Jika tidak bisa dibuka, akan mengaktifkan mekanisme perlindungan. Upaya pencurian dengan kejutan listrik. Orang yang mencoba membuka brankas akan mati atau cacat. Suami, kamu benar-benar berusaha untuk memverifikasi identitasku. Kamu benar-benar berusaha keras. Tuan Zhou, hasil tes DNA sudah keluar. Dia memang bukan Xiao Hua. Aku sudah dalam perjalanan menuju konferensi pers. Akan segera tiba. Baik. Cepatlah membuka kotaknya. Orang palsu. Verifikasi gagal. Silakan masukkan ulang. Kamu memiliki 3 kesempatan. Jika kamu salah pada kesempatan ketiga, kamu akan disambar listrik di tempat. Baiklah, aku menyarankan kamu. Ayo cepat pergi. Pertandingan keluarga Hua ini, kekayaan yang melimpah. Bukan wajah operasi plastikmu. Menjadi Presiden Hua Corporation, yang bisa dinikmati. Bukankah masih ada 2 kesempatan lagi? Jangan terburu-buru. Suami, kamu baru saja tidak percaya padaku. Terus-menerus mengatakan aku adalah palsu. Ah, ributnya membuatku pusing. Benar-benar sakit. Ini tidak, tanpa sengaja. Malah salah memasukkan kata sandi ini. Tapi, suami, kamu, apakah sama sekali tidak ingin membiarkanku kembali hidup? Bagaimana mungkin? Aku sangat berharap kamu kembali dengan selamat. Hanya masalah besar. Aku harus berhati-hati. Jangan menuduh kami. Cepatlah buka kotaknya. Pergi saja. Buka kotak saja. Bos Xiao Hua, lebih baik kamu buka kotaknya. Perusahaan membutuhkanmu untuk membuktikan identitasmu. Menstabilkan hati tentara. Verifikasi gagal. Silakan masukkan kembali. Aku hanya akan mengatakannya. Dia memang palsu. Presiden wanita dari grup Huasi. Tidak semudah itu untuk berpura-pura. Kamu, lebih baik berhenti sekarang juga. Atau nanti akan terkena sengatan listrik. Tidak ada yang akan membantu mengurus jenazahmu. Menyerah. Orang yang mencuri sarang belum menyerah. Kamu, aku harus menyerah. Kenapa? Sudahlah, kamu masih punya kesempatan terakhir. Cepatlah, karena masih ada kesempatan terakhir. Mending kita bertaruh besar saja. Hanya dengan dirimu. Masih ingin bertaruh besar? Bagus. Mari bertaruh saja. Seluruh grup Huasi. Apakah itu nyata atau palsu? Jika kamu menang, maka grup Huasi akan menjadi milikmu. Tapi jika kamu kalah, kamu dan kerabatmu ini harus mengundurkan diri secara sukarela. Bukan begitu. Kamu yakin? Kenapa menggunakan pekerjaan kami? Hanya begitu. Bagaimana? Kamu tidak berani. Bukan kamu. Kamu sebenarnya sedang merencanakan apa? Tebak saja, suamiku. Baiklah, ayo bertaruh. Aku tak takut padamu. Gadis berambut pirang ini bukan main. Karena kamu ingin bertaruh. Kamu tidak bisa hanya bertaruh ini saja. Jika kamu tidak bisa membuka brankas, itu berarti kamu bukan Hua Ying. Kamu tidak hanya harus siaran langsung sepanjang acara. Minta maaf sambil berlutut padaku. Kamu juga harus merusak penampilanmu sendiri. Dengan alasan apa kamu menggunakan wajah ini? Menipu. Sama. Jika kamu kalah, kamu harus mengambil loudspeaker dan berteriak bahwa kamu adalah orang ketiga, merayu suami orang lain, dan mengelilingi seluruh tempat acara, menyiaran langsung demonstrasi, sampai aku puas. Siapa yang ketiga? Apakah kamu orang ketiga? Kamu sendiri tahu.
Ada apa? Sahabat baikku, kamu merasa bersalah? Iya. Bertaruhlah. Baiklah, maka tanda tangani saja. Palsu. Ini kesempatan terakhir. Kamu pasti salah tebak. Semoga beruntung. Verifikasi berhasil. Silakan masukkan sidik jari. Hahaha. Tidak disangka. Masih perlu verifikasi sidik jari. Aku ingin melihat bagaimana kamu berpura-pura sekarang. Palsu. Apakah kamu merasa bangga? Tekanlah. Jika kamu Huaying, tekanlah. Sandi bisa ditebak. Sidik jari tidak bisa dipalsukan. Jika kamu berani, tekanlah. Orang palsu. Kamu sudah mati. Apakah dia benar-benar bukan Presiden Xiao Hua? Tidak seharusnya. Di pemakaman, aku melihat dia bangkit dengan mata kepala sendiri. Wajah bisa diubah. Lihatlah keraguan di wajahnya. Ini mungkin bukan orang palsu. Cepat buka kotaknya. Aku masih menunggumu. Merusak penampilan sendiri. Diam. Kamu wanita jahat ini. Sudahlah. Jika kamu tidak berani, sekarang masih bisa menyesal. Bersiaplah untuk keputusan yang tegas. Tekan sekali. Maka yang hancur bukanlah penampilan. Mari kita tunggu dan lihat.